Racikan Berita. Kedatangan kita pada kesempatan yang terbaik ini merupakan aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dalam kondisi politik yang semakin rusak, demokrasi yang dibajak oleh rezim ini akhir-akhir ini, termasuk hasil pemilu yang syarat dengan kecurangan, maka sikap kita harus tegas. Pertama, kita tidak percaya dengan KPU dan pemerintah yang mendukung KPU dan tim ses yang mendukung paslon nomor 2 dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Kita tidak percaya itu. Yang kedua, kita menolak hasil perhitungan Pilpres 2024 sampai DPR tuntas menyelidiki kecurangan pemilu melalui hak angket. Jadi tidak ada hasil Pilpres tanpa ada yang namanya angket pemilu curang di DPR. Yang ketiga, kita ingatkan partai-partai pengusung 01 dan 03 untuk benar-benar serius mendengar aspirasi rakyat agar angket pemilu curang itu segera terlaksana. Untuk itu partai-partai yang berasal dari 01 dan 03 jangan sampai pernah masuk angin atau berkhianat kepada rakyat atau takut kepada tekanan rezim oligarki, dan rakyat akan mengawal mereka agar hak angket pemilu curang itu benar-benar bisa terlaksana di parlemen. Yang keempat, kita ingatkan Prabowo Gibran tidak pernah merayakan kemenangan sampai yang namanya angket pemilu curang itu tuntas terlaksana dan menghasilkan sesuatu yang memang menjadi aspirasi rakyat. Yang kelima, petisi 100. Kami dari petisi 100 tetap konsisten menuntut agar pemakzulan Joko Widodo itu bisa terlaksana, karena memang sudah sangat nyata melanggar sekian ketentuan yang ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di depan halaman gedung yang megah ini katanya, yang dibangun oleh gedung DPR dan DPR, kami dan rekan-rekan mengadakan unjuk rasa yang artinya adalah bagaimana Presiden Jokowi itu bisa dimakzulkan, karena secara konstitusi itu ada sah, ya, jika anggota DPR yang juga adalah sebagai anggota DPR dalam agenda sidang selanjutnya, yaitu minggu depan, yang bahwa kami harapkan sebelum 14 Maret bisa menggulirkan, ya, sidang terhadap pemakzulan Jokowi. Ini sangat kita harapkan. Karena apa? Karena dari proses yang kita ikuti selama ini, ya, baik KPU maupun Bawaslu kita anggap kumpul, ya, sama sekali mereka sudah jelas-jelas melanggar hukum. KPU sudah bukan terindikasi lagi, sudah jelas-jelas 3 kali melanggar hukum, ya. Tapi Bawaslu dan DKPP tidak sama sekali, ya, menjatuhkan atau katakanlah memberikan hukuman kepada ketua KPU untuk diberhentikan. Tidak sama sekali, hanya diberikan basa-basi, ya, hanya basa-basi seolah-olah ada teguran keras. Bagaimana mungkin ada teguran kelas 1, kedua, dan 3? Dimanapun kita tidak pernah temukan itu teguran seperti itu. Yang ada adalah paling tidak teguran sampai kedua, teguran keras. Kemudian dia harus dipecat.
Sementara itu faktanya adalah Ketua KPU Sulawesi ketiga tidak pernah dipecat, dan sampai saat ini pelanggaran tentang pemilu dan proses pemilu dan hasil pemilu jelas-jelas itu menunjukkan kecurangan yang dimotori oleh ketua saat satunya itu. Dan dalam hal ini Bawaslu yang harusnya melakukan pengawasan terhadap KPU, tapi tidak berkutik sama sekali. Tapi tidak berkutik sama sekali Bawaslu. Oleh karenanya ini sudah sepantasnya untuk agenda minggu depan bahwa DPR dan MPR harus mengadakan sidang tentang pemakjulan Jokowi. Saya bukan lagi relawan Anies sekarang. Kita adalah relawan perjuangan menghasilkan pembohong dan orang culas dari negeri ini. Jadi seluruh rakyat bersatu, jangan hanya Anies yang merasa dibohongi dan merasakan keculasan oleh rezim Jokowi. Saya harap bersatu untuk segera melengsarkan beliau, karena sumber dari segala masalah bangsa adalah gaya dan sifat kepemimpinan Jokowi yang saya selesaikan dasarnya adalah bohong, culas, tidak punya malu, dan merasa bebas berbuat apa saja di negeri ini. Ini sangat berbahaya karena itu adalah sifat utama otoriter. Itu sifat utama otoriter adalah seperti itu, dan ini harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan lagi perjuangan Anies Mohaimin, bukan lagi perjuangan Mahfud MD, Ganjar Mahfud MD, tapi perjuangan rakyat untuk menyingkirkan rezim yang menghancurkan bangsanya. Itu saya pikir. Berarti Abang setuju dengan adanya hak Undang-undang dasar kita kemudian berubah. Hak angket ada hak untuk membuka semua kecurangan yang selama ini dilakukan. Jadi bukan hanya kecurangan pilpres saja, tapi saatnya membuka semua kecurangan rezim Jokowi, kebohongan yang dilakukan selama ini, supaya dibuka semua agar rakyat paham bahwa memang hampir 10 tahun ini kita semakin susah karena dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul tidak cocok dengan untuk memimpin negeri ini. Karena ya saya katakan tadi, kita semua tertipu saat itu. Kita banyak sekali orang tertipu atas kebohongan mobil SMK yang menjadi dasar seakan-akan orang ini orang baik, dan tiap hari dia melakukan kebohongan terus. Bang, kekhawatiran dari masyarakat ini, mereka agak ragu dengan anggota DPR yang akan melakukan hak angket ini. Menurut pendapat Abang, apa yang mereka lakukan agar itu mereka masyarakat tidak ragu? Keraguan saya juga sama, tapi tidak lebih keraguan orang pada saat 98 dulu semua orang ragu bahwa DPR MPR tidak akan bisa menjatuhkan Pak Harto. Saya dulu anggota DPR MPR saat itu, dan saya keluar dari gedung ini, saya hanya melihat mungkin hanya 3.000-5.000 mahasiswa. Bedanya Pak Harto punya hati nurani untuk menyelamatkan bangsanya, sehingga dia memilih mundur. Saya nggak melihat Jokowi punya hati nurani untuk menyelamatkan bangsanya. Saya nggak melihat itu. Akhirnya, menurut saya, tekanan pemaksaan harus lebih tinggi dari 98. Kalau 98 5.000-3.000 mahasiswa ada di dalam gedung DPR, mungkin membutuhkan 50.000 rakyat untuk DPR agar anggota DPR menyadari bahwa mereka memang di jalan yang salah apabila keturut bergabung. Karena COVID sudah selesai. Ya, saya melihat ya tidak ada yang lain kecuali kita pasrah saja, walaupun di hati saya sangat sedih bahwa rakyat sekarang anti beras, baru saja disogok oleh bansos politik, tapi sekarang antri beras demi kemiskinan. Tapi masalahnya rakyat kita sebagian adalah disogok oleh rezim, langsung ingin melanjutkan rezim tersebut. Ini ada dua agenda kita: menjadarkan rakyat dan mendesak pemimpin. Kita sejajarkan Anggota DPR ini tidak masalah. Apa yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan yang parlemen dan kecurangan KPU? Saya melihat sih tidak ada yang lain, karena ini mereka punya uang banyak sekali,
dan mereka bisa membeli apa saja, termasuk anggota DPR. Dan problemnya anggota DPR juga membeli suara rakyat. Juga kecurigaan saya bahwa anggota DPR sekarang, keraguan saya lebih tinggi dari anggota DPR 98, karena 98 itu tidak mengeluarkan uang. Nah, dari sekarang saya berharap bahwa tekanan politik turun Jokowi sekarang. Racikan Berita